Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang. Baik ya. Jadi sudah ada 24 siswa yang masuk. Sambil menunggu temannya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Bu. Baik, Bu. Ya, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Sudah, Bu. Kalau mau jawab selamat pagi. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita mulai dengan doa ya. Jadi Ibu harapkan ada satu siswa yang memimpin doa, silahkan. Siapa kira-kira yang mau? Baik, silahkan. Untuk Wimas ya. Wimas silahkan dipimpin teman-temannya berdoa dulu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa. Baik, ya untuk yang lainnya silahkan di-mute dulu. Jadi tadi Wima sudah memimpin doa. Ibu harapkan untuk siswa yang lain silahkan di Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang materi Ibu dan Anak. Untuk hari ini, sebelum kita masuk ke materi, jadi silahkan kalian lihat dulu untuk share gambar yang Ibu tayangkan. Jadi, nanti bisa dilihat. Oke, sudah. Sudah terlihat untuk gambarnya? Sudah, Bu. Sudah? Nah, kira-kira dari gambar tersebut, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Di sini sudah terlihat gambarnya, di sana ada beberapa masalah kesehatan ya. Ya. Jadi dari gambar tersebut kira-kira hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Penyakit reproduksi, Bu. Masalah kesehatan reproduksi. Oke, Linda, terima kasih ya. Linda sudah menjawab. Jadi benar. Jadi dari gambar tersebut tadi sudah dilihat di sana ada beberapa masalah kesehatan reproduksi. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kesehatan reproduksi. Ya. Jadi kita akan mempelajari kesehatan reproduksi di sini. Nah, baik. Jadi setelah kita mempelajari kesehatan reproduksi di sini, nantinya Ibu harapkan dengan mempelajari ini kalian bisa mengerti bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kalian agar terhindar dari masalah-masalah kesehatan reproduksi. Nah, selain masalah-masalah di sini, terutama untuk murid perempuan ya di sini ya, untuk siswanya, kalian pernah mengalami nggak yang namanya keputihan? Pernah, Bu. Iya, nah untuk keputihan itu juga termasuk dari masalah kesehatan reproduksi. Hanya saja untuk keputihan di sini ada keputihan yang abnormal seperti warnanya kehijauan ya. Kemudian
menimbulkan rasa gatal dan juga rasa panas seperti itu. Dan juga kadang ada bercak darah seperti itu. Jadi untuk keputihan di sini itu juga termasuk dari masalah kesehatan reproduksi. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari kesehatan reproduksi ya. Jadi Ibu stop dulu untuk ini. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari KD 3.4 yaitu menerapkan program kesehatan reproduksi. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke indikatornya. Jadi yang pertama itu ya, jadi yang pertama kita akan memahami dulu konsep kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua kita akan menentukan masalah kesehatan reproduksi, dan yang ketiga kita akan menganalisis program kesehatan reproduksi. Baik, jadi tujuannya di sini ada 5. Bisa dilihat lagi ya. Untuk tujuannya bisa dilihat di sana, sudah terlihat. Ada 5. Sudah terlihat anak-anak? Belum. Ini sudah terlihat ya? Sudah, ya. Jadi tujuan mempelajari hari ini, untuk pelajaran hari ini, kita ada 5 tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, dengan melakukan mempelajari materi PPT yang sudah Ibu berikan, kalian mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi. Kemudian untuk yang kedua, melalui kegiatan gambar tadi, ya, dan juga tayangan video nanti yang akan Ibu berikan, kalian mampu menentukan masalah kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga, dengan kalian berdiskusi nanti, kalian akan bisa memecahkan masalah kesehatan reproduksi yang akan kalian tuangkan dalam lembar RKPD. Kemudian yang keempat, dengan melalui diskusi, kalian mampu menganalisis program kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menunjukkan macam-macam kegiatan reproduksi di sini ya. Jadi ada 5 tujuan di sini. Kemudian untuk kegiatannya, jadi untuk kegiatan hari ini kita akan masuk nanti di 5 kegiatan inti. Jadi dari kegiatan inti 1 sampai 4 nanti kita akan lakukan di WA group ya. Jadi nanti Ibu akan share di sana. Jadi ada beberapa materi yang harus kalian temukan dari video. Kemudian Ibu akan mengorganisasikan kalian dengan membagi kelompok nanti. Setelah itu kalian akan menyajikan masalah atau mencari pemecahan masalah. Kemudian kalian menyajikan ya dari hasil diskusi kalian ke lembar LKPD. Kemudian nanti setelah 20 menit kita berdiskusi dari kegiatan 1 sampai 4, kita akan bertemu lagi di Zoom. Kita akan bertemu lagi nanti di Zoom untuk melakukan yang namanya analisis atau presentasi. Ya. Jadi nanti sudah diperhatikan. Ibu harapkan di mute dulu ya untuk suaranya. Jadi kalian bisa mendengarkan penjelasan Ibu dulu. Ya. Jadi nanti dari kegiatan ini, jadi kita akan melakukan diskusi di WA group, ya. Jadi kita akan melakukan diskusi di WA group selama 20 menit. Nanti setelah 20 menit, kita akan kembali lagi untuk melakukan presentasi. Jadi nanti di WA group, Ibu akan membimbing kalian, mengarahkan kalian untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di WA group selama 20 menit. Kemudian nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan post test. Ya. Post test. Untuk kegiatan post test, nanti Ibu akan jelaskan lagi setelah kita selesai melakukan kegiatan presentasi. Seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Siap tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham di sini?
Oke, ya. Jadi sudah mengerti ya. Jadi pelajaran hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Jadi nanti akan ada kegiatan yang kita lakukan di WA Group ya selama 20 menit. Nanti kita akan kembali lagi untuk Zoom meeting. Itu setelah 20 menit berarti sekitar jam 1.30. Nanti kita akan kembali melakukan Zoom meeting untuk melakukan presentasi ya. Jadi sekarang anak-anak silahkan masuk ke WA Group yang sudah Ibu bentuk. Nanti Ibu akan bimbing di sana untuk kegiatan selanjutnya. Oke? Ada pertanyaan? Baik, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Baik, kita masuk ke WA Group ya. Kita lanjutkan kegiatannya di WA Group. Oke, anak-anak silahkan masuk ke WA Grupnya. Nia, untuk masalah kesehatan reproduksi yang ditemukan, kita pakai yang HIV/AIDS saja ya. Apa sih pengertian dari HIV/AIDS? HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil atau bisa disebut Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh saat ini. Penyakit yang disebabkan oleh HIV lebih dikenal dengan AIDS atau bisa disebut Acquired Immunodeficiency Syndrome.
Baik anak-anak, sudah semua masuk sambil menunggu temannya ya, karena waktu diskusi sudah selesai. Bagaimana? Sudah selesai untuk diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu ingatkan lagi untuk hasil diskusinya disalin di lembar LKPD ya. Kemudian nanti untuk lembar LKPD-nya silahkan difoto dan dikirimkan di link pengumpulan tugas yang sudah Ibu share di Google Classroom. Ya, jadi ingat nanti difoto kemudian dikirim sebagai bukti kalau kalian sudah melakukan diskusi. Ya. Baik, ini untuk yang masuk baru ada 17 siswa. Kita tunggu temannya dulu ya. Jadi sambil menunggu kalian bisa untuk menyalin dari hasil diskusi kalian ke lembar LKPD. Bu. Kotor anjir. Baik, sudah masuk dari semua kelompok. Untuk kelompok 1, Akunya mana? untuk kelompok 1 sudah masuk. Untuk audionya bisa di-mute dulu. Oke. Untuk kelompok 1 di sini sudah ada perwakilannya yang masuk kelompok 1? Oke, untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 ada Amara ya? Sudah. Untuk kelompok 3? Saya kelompok 3, Bu. Oh, Amara kelompok 3. Untuk kelompok 2? Sudah, Bu. Baik, ada Cynthia. Kemudian kelompok 4? Sudah saya, Bu. Ya, karena sudah masing-masing perwakilan kelompok, kebetulan ini sudah 24 siswa juga masuk. Ya, jadi perwakilan masing-masing kelompok sudah masuk di sini. Jadi kita mulai saja untuk diskusinya ya. Oke, untuk diskusi Ibu Aca atau mau dimulai secara urutan? Secara urut, Bu. Jadi semua sudah selesai ya mengerjakan diskusinya ya. Baik. Sudah, Bu. Silahkan Ibu kasih waktu untuk kelompok 1, silahkan dibacakan untuk diskusinya. Jadi perwakilan kelompok 1, silahkan dibaca untuk diskusinya ya. Hasil diskusinya. Siapa di sini yang membacakan? Untuk kelompok 1, silahkan dibacakan. Oke, Wimas ya. Wimas, untuk suaranya tolong diperjelas lagi. Yang lainnya tolong di-mute dulu ya, biar kedengaran. Penyakit HIV AIDS disebabkan oleh HIV. HIV adalah virus yang sangat kecil atau bisa disebut mati yang menyerang. Yudewinta dan Sri di-mute dulu ya, biar kedengaran. Bagaimana Wimas? Sudah selesai? Sudah. Oke. Jadi tadi sepintas Ibu dengar dari hasil diskusi Wimas, ya. Jadi dari untuk kelompok 1 di sini membahas tentang HIV AIDS ya. Ya, untuk HIV AIDS di sini sudah disampaikan tadi. Jadi penyebabnya itu dari
adanya bergonta-ganti pasangan di sana ya, yang disebabkan oleh virus AIDS itu sendiri ya. Oke, kemudian ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Mungkin ada yang mau bertanya. Siapa kira-kira yang mau bertanya? Silahkan. Bu. Oke, silahkan Ica. Ya, oke. Untuk Ica silahkan ditanyakan apa yang mau ditanya. Gejala yang ditimbulkan dalam penyakit AIDS dan AIDS. Oke, untuk pertanyaan Ica ya. Untuk kelompok 1, gejala yang ditimbulkan dari penderita HIV AIDS ya. Oke, dari kelompok 1 siapa yang mau menanggapi? Saya akan menanggapi dari pertanyaan keempat. Ada beberapa ditimbulkan dalam penyakit atau AIDS adalah demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah-muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan dan sariawan di lidah maupun dalam rongga mulut. Oke ya, benar. Jadi tanda-tanda gejalanya itu untuk penderita HIV/AIDS ya yang ditanyakan oleh Ica. Bagaimana Ica? Sudah paham untuk penjelasan dari Dewinta? Sudah, Bu. Sudah ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin silahkan dibacakan kesimpulannya dulu. Kesimpulan dari kelompok 1 ya, kesimpulan diskusinya. Kesimpulan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan AIDS merupakan berbagai penyakit akibat virus menular melalui cairan vagina, sperma, darah ibu ke anak. Oke, untuk kesimpulannya sudah dari kelompok 1? Sudah? Ya. Baik, kita lanjut untuk kelompok 2. Oke, siapa yang mau presentasikan? Siapa yang mau presentasikan untuk kelompok 2? Ya, silakan dibacakan presentasinya. Masalah kesehatan reproduksi yang ditemukan. Gonorea, sifilis, kematian. Masalah yang kelompok kami pilih adalah penyakit gonorea. Penyakit gonorea agar dapat menghindari penyakit tersebut. Upaya pencegahan ini adalah dapat memudahkan kita dalam melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit gonorea. Tidak melakukan seks bebas, tidak bergonta-ganti pasangan dalam melakukan seks bebas, di mana program kesehatan reproduksi yang terkait adalah program kesehatan saja. Sudah? Cynthia? Sudah, Bu. Sudah, oke. Baik, untuk teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau mungkin menanggapi dari presentasi kelompok 2? Saya, Bu. Oke, untuk Nia silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana pencegahan dari penyakit gonorea? Oke, untuk pertanyaan dari Nia, bagaimana cara mencegah penyakit gonorea itu? Ya, untuk kelompok 2, siapa yang mau menjawab atau siapa yang mau menanggapi? Ya, silahkan Nita. Jawabannya berhubungan seks hanya dengan satu orang. 3, tidak berhubungan seks. 4, melakukan pemeriksaan rutin. 5, berhubungan dengan cairan antiseptik setelah. Baik, ya, terima kasih Nita. Jadi untuk Nia tadi sudah mungkin ada gangguan sedikit ya, jadi mungkin suaranya menggema. Jadi nanti di sini untuk Nita sudah menjelaskan bahwa cara pencegahannya adalah tidak dengan melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan.
Kemudian melakukan pengecekan kesehatan ya, terutama kesehatan reproduksi secara rutin, bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali di sana. Nah, seperti itu nih ya. Mungkin bagaimana? Masih kurang jelas atau sudah jelas? Sudah. Sudah, baik. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak, mungkin silahkan dibacakan kesimpulan dari hasil diskusinya untuk kelompok 2. Nah, kesimpulannya adalah gonore atau yang disebut juga kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian subur, serviks atau leher rahim, uretera atau saluran kencing dan sperma, mata dan tenggorok. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk penyampaian kesimpulannya Puspa ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kelompok 3 ya. Jadi silakan kelompok 3, siapa dari perwakilannya yang akan melakukan presentasi? Ya, Bu. Ya, silahkan Amara. Masalah yang kelompok kami pilih adalah penyakit sifilis. Alasannya, untuk memahami penyakit ini lebih dalam dan menurunkan resiko penyebarannya. Karena WHO memperkirakan ada 7 juta orang di dunia yang terinfeksi sifilis selama 2021 dan remaja memiliki catatan terbanyak tentang kasus ini. Upaya pencegahan penyakit sifilis adalah dengan tidak melakukan seks bebas, menggunakan kondom, setia pada satu pasangan, bentengi diri dengan vaksin, dan terbuka pada pasangan terkait masalah kelamin yang dimiliki. Di mana program yang Untuk terkait Sri dengan dimatikan dulu ya. kasus yang kami analisis Mikrofon. dari banyaknya program yang ada adalah program pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR dan infeksi menular seksual atau IMS serta program kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya pemberian edukasi sedini mungkin. Ada 4 program yang menunjang kesehatan organ reproduksi, yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, dan yang terakhir, pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR dan IMS. Hasil analisis dari kami kelompok 3 adalah penyakit sifilis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini masuk dan menginfeksi manusia melalui luka di vagina, penis, anus, bibir, atau mulut. Penularan sifilis dapat menyerang melalui cairan tubuh penderita seperti darah dan kontak langsung dengan luka terbuka. Dengan program kesehatan reproduksi seperti pembentukan kader remaja yang mampu memberikan konseling maupun pendidikan kesehatan, serta program pencegahan dan penanganan ISR dan IMS yang terbentuk, diharapkan mampu mengatasi masalah penyakit sifilis yang terjadi. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, untuk kelompok 3 ya, sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Mungkin ada teman-temannya yang mungkin masih belum paham atau mungkin mau menanyakan ke kelompok 3, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan untuk dia. Apakah sifilis dapat menular jika menggunakan keminan yang sama? Oke, pertanyaannya apakah sifilis menular bila menggunakan pakaian ya? Yang sama. Oke. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok 3? Saya. Oke, Restia Saraswati. Mulainya? Oke, Restia, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diingat, menular melalui kontak biasa seperti berbagi makanan, berpelukan atau berpegangan tangan, batuk, dan bersin. Sifilis pun tidak menular melalui jika kamu menggunakan kloset duduk atau benda yang sama dengan sang pengidap. Bakteri penyebab penyakit sifilis baru bisa tertular jika luka yang tidak tertutup di tubuh bersentuhan langsung dengan lesi fisilis. Terima kasih. Oke, seperti itu. Jadi untuk Dian, jadi tidak menular ya kalau hanya dengan berbagi makanan, ya.
Jadi masih aman-aman saja, kecuali saat berbagi makanan ternyata tangannya luka atau mungkin ada bagian tubuh lain yang luka kemudian terkena dari cairan sifilisnya atau lesi sifilisnya itu mungkin bisa tertular seperti itu. Tapi kalau tidak ada luka berarti masih aman ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Tidak. Oke, berarti penyampaikan kesimpulan ya dari kelompok 3. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan diskusinya? Saya, Bu. Ya, silahkan, Saskia. Kesimpulannya, angka penyebaran kasus sifilis sebenarnya dapat teratasi dengan mudah jika masyarakat giat melaksanakan program-program kesehatan reproduksi yang ada, seperti program KB, ISR, IMS, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lain-lain. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok 3 ya. Jadi di sini mungkin dari pelaksanaan program-program tersebut yang dilaksanakan dengan baik untuk pencegahan dari sifilis ini ya. Oke. Kita lanjut untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Siapa perwakilannya yang akan membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, silahkan dibacakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan ke kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami memilih keputihan sebagai tema dengan alasan kelompok kami mengambil tema tentang bahan presentasi karena banyaknya masyarakat yang belum paham tentang penyakit keputihan. Upaya pencegahan keputihan diantaranya menjaga kebersihan area kewanitaan, membersihkan vagina dengan sabun dan air hangat, hindari menyiram vagina dengan semprotan air, hindari menggunakan sabun atau produk wanita yang mengandung parfum, melakukan pemeriksaan kesehatan vagina secara rutin, menggunakan celana dalam berbahan katun, mengganti pembalut setidaknya 2-5 jam sekali saat PMS. Program-program kesehatan reproduksi diantaranya konseling dan pendidikan kesehatan atau PHKS. Konseling sendiri merupakan program penyuluhan proses bantuan yang diberikan konselor kepada individu dengan berbagai Untuk strategi Marcelino bisa remote dulu ya. yang disiapkan oleh kebutuhan remaja sehingga tugas perkembangan remaja terwujud dengan baik. Untuk PHKS sendiri merupakan kemampuan PSI kesosial seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari PHKS ini ketidaksiapan saat mengalami perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya menyebabkan ketidaknyamanan emosi yang menunjukkan perilaku negatif antara lain agresif, regresif, dan temperamental. Hasil analisis dari kelompok 4 yaitu keputihan merupakan cairan genetal bukan berupa darah. Masalah tersebut merupakan masalah yang paling umum kedua terjadi pada perempuan setelah pendarahan uterus sekaligus menjadi masalah kesehatan yang paling sering diabaikan. Padahal keputihan bisa terjadi karena adanya infeksi yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sekarang
Ibu, mikrofonnya belum nyala. Baik, maaf ya, Ibu lupa. Baik, mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain ya, silahkan ditanyakan. Untuk kelompok 4 di sini. Saya, Bu. Siapa yang bertanya? Oke, Fiona, silahkan. Silakan. Maaf, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 4, saya izin bertanya, apakah wajar remaja keputihan setiap hari? Keputihan merupakan hal wajar yang dialami oleh setiap wanita. Keputihan juga merupakan salah satu proses dialami tubuh. Baik, jadi sudah ditanggapi langsung sama Marcelino ya. Oke, lanjut Marcelino. Baik, namun bila ada tanda-tanda keputihan abnormal, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter agar dapat memperoleh penanganan yang sesuai. Sudah, Bu. Baik, itu mungkin penjelasan dari Marcelino ya, dari Messi. Bagaimana Fiona? Jadi, tadi Marcelino ya bilang ya, jadi kalau keputihan itu sebenarnya kalau masih dalam batas normal, jadi tidak seperti tadi dia mengatakan tidak muncul gejala-gejala seperti menimbulkan rasa gatal, kemudian tidak menimbulkan panas, bau yang tidak menyengat dengan warna yang masih normal seperti warna keputihan biasa ya. Jadi tidak yang hijau atau bahkan ada yang flek bercak-bercak darah seperti itu masih dikatakan dengan keputihan normal. Jadi masih bisa dikatakan normal. Biasanya keputihan itu mungkin muncul bagi remaja itu biasanya saat mengalami stres atau mungkin sudah dekat dengan waktu datang bulan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keputihan-keputihan yang tidak normal seperti yang dikatakan tadi, mungkin baunya yang menyengat, kemudian warnanya yang berubah, berarti harus segera diperiksakan ke pelayanan kesehatan atau ke dokter. Seperti itu Fiona ya. Bagaimana Fiona? Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, jadi ada yang mau menanyakan lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, bagaimana? Ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak ada yang mau bertanya, silahkan disampaikan untuk kesimpulan dari kelompok 4 ya. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silahkan. Oke, Priana, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kesimpulannya adalah keputihan dapat disebabkan oleh proses normal tubuh maupun oleh infeksi. Keputihan normal juga dapat disebabkan oleh perubahan hormon, rangsang seksual, stres, dan ibu menyusui. Keputihan yang disebabkan karena infeksi atau tidak normalnya paling sering disebabkan oleh 3 jenis mikroorganisme, yang salah satunya adalah jamur kandinal. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan Priana. Jadi, baik ya, Ibu ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, di sini Ibu ucapkan terima kasih ya. Karena kalian sudah aktif di sini, sudah semua melakukan presentasi dari keempat kelompok. Kemudian sudah ada yang aktif untuk bertanya, ada yang aktif dalam menanggapi juga. Jadi semua siswa di sini sudah aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk kegiatan setelah diskusi ini, jadi untuk menambahkan penguatan materi di sini ya, jadi Ibu akan menambahkan sedikit materi. Jadi untuk penguatan dari hasil diskusi kalian, ya mungkin tadi sudah ada yang bertanya, kemudian sudah ada yang menjawab juga. Jadi Ibu menambahkan untuk materi. Jadi di sini silahkan diperhatikan dulu untuk materi tentang kesehatan reproduksi yang akan Ibu sampaikan ya. Jadi izin share ya. Jadi Ibu akan share di sini untuk materinya. Oke, sudah? Sudah terlihat? Sudah?
Ya, oke. Jadi untuk materi hari ini kita akan masuk ke materi konsep kesehatan reproduksi ya. Jadi tujuannya tadi sudah Ibu sampaikan di awal. Kita ada 5 tujuan di sana. Kemudian juga tadi Ibu sudah melakukan perangsangan dengan menanyakan dari gambar apakah ini ya yang berkaitan dengan materi hari ini. Kemudian kalian juga sudah melakukan diskusi tadi dari video ya. Jadi ada beberapa masalah dan termasuk upaya pencegahannya dari video tersebut. Nah, kemudian Ibu akan menambahkan di sini untuk penguatan materinya. Jadi definisi kesehatan reproduksi sendiri itu ada dinyatakan oleh 5 ahli di sini. Jadi yang pertama menurut Dr. Syaifuddin ya. Jadi dia mengatakan bahwa suatu keadaan kesehatan di mana suatu kegiatan organ kelamin laki-laki dan perempuan yang khususnya testis menghasilkan spermatoid dan ovarium menghasilkan sel kelamin perempuan. Kemudian menurut Turman di sini, kesehatan reproduksi merupakan kemampuan manusia melaksanakan kehidupan seks yang aman, memuaskan dan bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan bereproduksi dan kebebasan dalam memutuskan kapan dan berapa banyak mereka bereproduksi. Kemudian menurut ICPD di sini, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, secara utuh tidak semata-mata terbebas dari penyakit dan kecacatan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi. Kemudian ada ahli menurut Ide Bagus Gede Manuabe. Di sini dia juga mengatakan bahwa kesehatan reproduksi adalah kemampuan seseorang untuk dapat memanfaatkan alat reproduksi dengan mengukur kesuburannya, dapat menjalani kehamilannya dan persalinan serta aman mendapatkan bayi tanpa resiko apapun. Kemudian yang terakhir menurut WHO, jadi kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit, kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Oke, kemudian kalian bisa lihat di sini. Di sini ada anatomi ya. Anatomi alat reproduksi manusia. Jadi ada anatomi alat reproduksi wanita dan juga pria. Nah, untuk alat reproduksi wanita di sini ada terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar sendiri ada vulva dan labium. Kemudian untuk bagian dalam itu ada ovarium dan salurannya seperti ovarium, kemudian ada tube falopi, uterus, serviks. Itu termasuk dari alat reproduksi wanita bagian dalam. Kemudian untuk alat reproduksi pria itu juga ada 2. Jadi untuk bagian luar itu ada penis dan skrotum. Kemudian untuk bagian dalam ada testis, saluran, dan kelenjar. Jadi seperti vas deferens, epididymis, ya, itu termasuk dari bagian dalam di sana. Oke, untuk tujuan kesehatan reproduksi itu sendiri. Jadi tujuannya adalah memberikan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi dapat meningkatkan kemandiriannya dalam mengatur fungsi dan proses reproduksi, peningkatan kualitas kehidupannya. Nah, untuk ruang lingkup kesehatan reproduksi di sini ada 5. Jadi yang pertama, ruang lingkup untuk kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kedua, ruang lingkup untuk keluarga berencana. Yang ketiga, ruang lingkup kesehatan reproduksi remaja. Yang keempat, ruang lingkup dari pencegahan dan penanganan infertilitas, ya, atau kemandulan di sini. Kemudian yang kelima, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, ya, karena banyak terjadi kasus-kasus aborsi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu sendiri, ya, yang pertama adalah jenis kelamin. Kemudian yang kedua ada budaya dan lingkungan. Yang ketiga ada pendidikan. Kemudian yang keempat adalah fisiologis. Ya, ada fisik. Kemudian yang kelima adalah biologis.
Nah, untuk program-program kesehatan reproduksi di sini, tadi kalian sudah sampaikan juga, jadi di sini ada 4 program. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian yang kedua pelayanan keluarga berencana, yang ketiga program kesehatan reproduksi remaja, kemudian yang keempat pencegahan penanganan saluran infeksi saluran reproduksi atau ISR, dan yang terakhir infeksi menular seksual atau IMS. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 program di sini ya, yang istilahnya sudah terbentuk untuk mengatasi atau menangani masalah-masalah kesehatan reproduksi yang terjadi. Oke, sekian materi dari Ibu ya. Jadi sekian penambahan materi dari Ibu. Bagaimana kira-kira? Masih ada yang belum paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Oke, sudah paham semua ini? Paham, baik, sudah, Bu. Syukur ya. Jadi dengan melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, jadi Ibu harapkan semua siswa di sini memahami tentang kesehatan reproduksi ya. Jadi konsep kesehatan reproduksi. Jadi di tujuan awal di sana kita memahami konsep dasar kesehatan reproduksi. Kemudian kalian bisa menentukan masalah-masalahnya tadi. Jadi sudah kalian diskusikan. Kemudian kalian menganalisis program-program kesehatan. Kalian juga sudah sebutkan tadi saat diskusi ada 4 program di sana. Oke, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih karena kalian sudah aktif ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, dari penguatan tersebut, dari kegiatan presentasi hari ini, Ibu harapkan ada 1 atau 2 siswa mungkin yang mau menyimpulkan. Baik. Saya mau menyimpulkan. Oke, untuk menyimpulkan silahkan Devina. Dijelaskan kurang keras. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran, menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Masalah kesehatan reproduksi yang ditemukan dalam video seperti HIV atau AIDS, gonore, sifilis, herpes genitalis, keputihan, dan kanker prostat dan ovarium. Program kesehatan reproduksi ada 4, yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan KB, program kesehatan reproduksi remaja, dan pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, ISR, dan infeksi menular seksual, IMS. Itu saja kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Devina. Silakan tepuk tangan untuk Devina dulu ya, karena sudah menyimpulkan dengan baik ya. Jadi mungkin ada yang mau menyimpulkan lagi, atau ada yang mau menambahkan dari kesimpulan Devina? Bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Oke, Fani, silahkan. Tujuan kesehatan reproduksi adalah memberikan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Kehidupan seksualnya dan hak-hak reproduksi dapat meningkatkan kemandiriannya dalam mengatur fungsi dan proses reproduksi, kualitas kehidupannya, di mana dengan memahami materi kesehatan reproduksi ini dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan reproduksi kesehatan atau penyakit kesehatan reproduksi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Fani ya. Jadi di sini sudah ada 2 teman kalian yang menyimpulkan, dari Devina dan juga dari Fani. Sudah menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Jadi tadi sudah menyampaikan dengan baik. Kemudian semua siswa juga Ibu ucapkan kalian merupakan siswa yang sangat-sangat memiliki tujuan dan cita-cita yang
Baik, jadi apresiasi Ibu ya untuk kalian itu sangat baik ya. Jadi bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, jadi Ibu ingatkan lagi. Oke, Ibu ingatkan lagi ya. Jadi tadi udah Ibu sampaikan. Jadi untuk lembar LKPD yang kalian sudah isi tadi, itu silahkan difoto. Kemudian hasil fotonya itu dikirimkan ke link pengiriman tugas ya, yang sudah ada di Google Classroom. Nanti bisa dibuka Google Classroom-nya. Kemudian dimasukkan di sana untuk fotonya itu, foto dari hasil lembar LKPD kalian. Nah, kemudian di screenshot. Nah, screenshotnya itu kalian bisa kirimkan lewat WA grup masing-masing. Jadi nanti Ibu ada bukti kalau seandainya kalian sudah mengirimkan tugas di Classroom maupun juga di WA grup. Ya, bagaimana? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Mengerti ya? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, seperti di awal tadi juga Ibu sampaikan kalau di akhir kegiatan ya, kita akan melakukan post test. Ya, kita akan melakukan post test. Nah, untuk post test ini Ibu sudah kirimkan juga ya. Jadi dalam bentuk Google Form, post testnya itu sudah Ibu kirimkan linknya di Google Classroom, bisa dibuka di sana. Kalian langsung jawab di sana, nanti akan keluar hasilnya. Jadi waktunya itu 10 menit ya. Jadi waktu post test itu 10 menit, kemudian nanti setelah 10 menit akses menjawab akan Ibu tutup. Jadi Ibu harapkan kalian menjawab dengan tepat waktu ya. Kerjakan semaksimal mungkin. Jadi untuk materi post test tidak terlalu jauh ya. Jadi masih dalam lingkup materi hari ini yang kita pelajari seperti itu. Jadi untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Bagaimana? Sudah siap untuk melakukan post test? Bagaimana? Sudah siap melakukan post test? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi waktunya 10 menit ya. 10 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, sebelum kalian masuk, sebelum kalian melakukan post test, mengerjakan post test. Nah, jadi Ibu akhiri kegiatan untuk Zoom meeting ini ya. Jadi kita akhiri kegiatan Zoom meeting. Selamat sore ya. Kemudian tadi di awal kita sudah memulai dengan doa. Berarti kita mengakhiri juga dengan doa. Jadi Ibu harapkan ada satu siswa atau mungkin siswa yang sama tadi membuka dan menutup lagi dengan doa. Silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kegiatan berikutnya kita lanjutkan di WA Group ya. Jadi silahkan kalian kerjakan post test. Kita lanjutkan kegiatan di WA Group. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak. Siang, Ibu Devi. Iya. Ini lagi diskusi ya?
Maaf atau Bapak, gimana? kebetulan ini tadi kan sudah selesai presentasi. Jadi Ah, sekarang anak-anak kembali ke ruang WA Group untuk melakukan post-test, Pak. Jadi oh kegiatan postes. Oh penutup, iya, iya. ya, Oh iya, iya. seperti Oke, oke. itu. Iya. Maaf Ibu, saya Iya, baru bisa gabung ini. iya nggak apa-apa, Pak. Cuman ininya Bu, Heeh. di setiap apa lagi namanya? Di setiap pembelajaran perangkat-perangkatnya disiapkan ya. Ya. Nanti sebenarnya di awal siklus kedua nanti kita akan coba bahas bagaimana untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, Ibu ya. Baik, Bapak. Ya, Ibu, post-testnya di grup WA di apa? Di WA atau Jadi gimana? gini, untuk post-test ini saya kirimkan linknya lewat Classroom, Pak. Jadi dalam bentuk Google Form, nanti anak-anak masuk ke Classroom untuk mengerjakan post-testnya. Cuman tadi saya ingatkan lagi di WA Group. Jadi saya sudah WA tadi anak-anak silahkan dibuka linknya, dikerjakan post-testnya Oh, seperti pakai itu. Google Form ya? Iya, Oke, pakai oke. Google Form, Bapak. Berarti penggunaan teknologi udah TPACK-nya udah masuk. Oke. Iya, Pak. Jadi di sini tadi untuk pengiriman link seperti LKPD, kemudian untuk link absen, semua saya lakukan di Google Classroom, Bapak. Iya, ya. Cuman untuk komunikasinya emang saya bentuk dalam WA Group seperti itu. Oh ya, oke. Ya, makasih Bu. Iya, maaf Bapak. Tadi sebenarnya Pak ini juga Pak kebetulan, Abdul Hajar. iya Bapak Abdul juga menanyakan, kita mulai saja Ibu, kebetulan sudah jam 1 gitu Oh ya, enggak Bapaknya. apa-apa sih, Iya, enggak apa-apa. jadi ya tadi sempat didampingi dengan Bapaknya juga, jadi langsung kita mulai seperti itu. Oh iya, enggak apa-apa Bu. Asal sudah di ini ya. Oke, makasih Bu ya. Iya Saya Bapak. izin lab juga ya. Oh Kasih Bu. gitu, iya Ya, Pak. Terima ya, kasih ya, Pak, ya ya sudah Bu, ya, menyempatkan ya. untuk mengikuti Oke, kegiatan. ya, ya. Ya, selamat sore Bapak. Ya, sore. Sore.